boleh. Saya bawa maskernya begini misalnya, RQM. Aduh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. RQM ini artinya apa loh begini? RQM, itu sejarahnya agak sedikit panjang. Nggak gini Ustaz, sebetulnya RQM itu apa namanya? Dulu kan saya punya toko online namanya Rumah Cantik Maiko. Nah, waktu saat kita daftarkan merek, itu kita mencoba beberapa merek, nggak pernah lolos gitu ya. Sampai ada sekitar 4-5 kali kita daftarkan merek nggak lolos. Akhirnya sudah terakhir itu gini, ya sudahlah, nama tokonya kan RQM. Ya situ aja jadi coba didaftarkan merek. Alhamdulillah itu lolos sampai sekarang. Jadi itu surat izin usahanya, siupnya itu begini. Ininya Ustadz, jadi daftar mereknya, Merek. brandnya itu yang, ya brandnya itu yang saya daftarkan. Jadi ya kalau nanti ada orang pakai merek RQM, kasarnya nggak bisa gitu loh Ustadz, kayak gitu. Waktu itu daftarnya sendiri di kecamatan atau di Tunjungan atau ada komunitasnya? Enggak sih, kita semua daftar sendiri, Ustadz, jalan sendiri. Itu di Kayun itu loh Ustadz, bayarnya murah kok. Murah kok Ustadz, cuman 700.000 ya kalau nggak salah. Iya 700.000 Ustadz. Itu berlaku 5 tahun. 10 tahun, berlaku 10 tahun. 10 tahun. Iya, betul. Oke, baik kita mulai podcastnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kalinya saya berjumpa sama Bu Tini ya. Saya Oh lihat gitu ya? profil WA-nya saja soalnya. Oh gitu ya? Aduh, malu saya. Saya lihat di medsosnya, oh iya ada Bu Tini juga memperagakan seperti yang dijual kayak masker sama bajunya. Oh ini ibunya Javier berarti ya. Aduh malu Ustaz. Nggak punya model Ustaz soalnya. Bayar model mahal. Tapi ada orang lainnya juga selain Bu Dini. Jadi Bu Dini juga sudah dibantu, sudah disupport sama orang-orang bayarannya Bu Dini tuh. Sekarang enggak Ustadz, sekarang enggak. Jadi yang kerja saat ini, ya ini kan setelah proses beberapa kali ya Ustadz ya. Ya namanya orang usaha itu kan, ya biasalah ya, orang tuh gonta-ganti segala macam gitu ya. Ini sampai pada satu titik, ini akhirnya kita kerja sendiri bertiga Ustadz. Jadi saya, bapaknya, sama Javi yang ikut juga proses di sini. Iya betul Ustadz. Dan ya lainnya sih saya melibatkan adik saya, melibatkan orang-orang terdekat saya yang akhirnya juga teman-teman juga gitu. Kadang saya dibantu, misalnya saya butuh makeup artist gitu ya, saya dibantu sama teman saya ada gitu. Nanti saya butuh untuk apa gitu, ada teman juga nanti yang saling support gitu, yang kita punya usaha ya kita bisa support di mana gitu. Nah, itu latar belakang ingin mendirikan sebuah usaha itu latar belakangnya apa tuh Bu? Latar belakangnya, jujur Ustadz saya mulai dari hobi. Hobi. Passion berarti Bunda? Terus terang hobi saya tuh dulu belanja Ustadz. Oh belanja. Hobinya belanja jauh gitu ya. Nah, saya punya hobi belanja. Jadi gimana caranya supaya saya belanja, tapi saya tidak pernah merasa bersalah gitu, Ustaz. Jadi akhirnya ya buka usaha gitu, mau nggak mau gitu kan, supaya saya juga tidak merasa bersalah gitu. Itu sejak kapan itu didirikannya RQM ini? Kalau usaha itu RQM ya. RQM tuh dulu kan awalnya itu saya 2005. Awalnya itu dulu saya masih kulaan sih Ustadz, awalnya itu. Saya kulaan gitu ya, kulaan. Habis gitu, saya 2005 waktu itu tinggal di Bandung. Saya dari Bandung itu bawa barang saya jual ke Surabaya, karena saya waktu itu masih studi Ustadz. Jadi tahun 2005 itu kebetulan saya lanjut gitu ya sekolahnya. Jadi saya bawa barang dari Bandung,
Dari Bandung saya jual di Surabaya, dari Surabaya saya jual ke Bandung. Waktu itu kita tinggal di Bandung. Kemudian saya tahun 2006 saya pindah ke Semarang, prosesnya sama, jualan gitu kan. Jadi karena saya waktu itu masih ngerjain tesis, terus banyak waktu luang gitu. Jadi akhirnya ya itu saya izin sama suami saya, boleh nggak aku jualan gitu? Boleh, katanya. Ya sudah saya jualan. Terus 2009 saya masuk Surabaya. Nah ini baru, istilahnya orang tuh gaspolnya tuh di 2009. Saya. Itu berarti pas waktu 2005 itu ketika Javi baru lahir ya? 2005 belum, Javi lahirnya 2007. Jadi ya proses itu, di situ itu. Itu temennya itu orang-orang pasar itu dulu Ustadz dari kecil. Karena kami kan selalu, saya sama suami itu prinsipnya, ini kan usaha bersama. Jadi seluruh orang yang ada di dalam keluarga itu ikut berproses. Nah, Javi pun itu ikut saya ajak dulu. Jadi waktu kecil itu masih kulaan. Saya kan mulai bikin merek kan 2010 betulnya. 2009 itu saya masih kulaan, saya ajak dia gitu ya untuk kulaan barang segala macam gitu, dia ikut. Kemudian kita produksi 2010, dia pun masih terlibat di situ. Oke. Asisten itu dulu Ustadz ya. Anaknya ada berapa? Javi ada saudaranya? Satu kebetulan Ustadz, alhamdulillahnya satu. Berarti kalau ada lagi itu ya semuanya diajak ya? Oh iya Ustadz. Iya, insya Allah iya. Baik. Nah, itu latar belakangnya dimulai dari 2005 dan gaspolnya ketika di Surabaya waktu 2009. Itu dimulai ketika masih dalam bisnis ini masih berupa pakaian ya, dijual seperti kebaya, baju seperti itu. Saya mulainya jilbab Ustadz memang. Saya mulai bisnis itu jilbab. Jadi, Ustadz bisa dengar suara saya ya? Ini soalnya agak berisik di sini ya. Saya mulainya dari jilbab. Kenapa jilbab? Karena saya pakai jilbab. Simple aja. Karena saya pakai jilbab. Itu aja. Kemudian tahun 2009, 2010, saya mulai bikin merek. Itu mulai daftarkan merek, saya mulai produksi. Karena saya nggak punya ilmu fashion, saya nggak punya ilmu jahit, gitu ya. Akhirnya saya mulai dari apa yang saya bisa. Jadi ya saya bikin jilbab. Ya trial error lah Ustadz ya, segala macem gitu ya. Terus habis gitu, waktu itu saya masih tahun 2010 itu masih punya toko di Royal. Terus kan kebutuhan untuk ngisi toko itu besar ya. Jadi kan akhirnya nggak melulu cuman jilbab, tapi saya coba bikin daleman kayak gitu. Nah waktu itu saya ada yang bantu memang. Saya punya beberapa orang penjahit yang mengerjakan kebutuhan toko itu. Ya, tapi proses ya penjahit itu kan kadang-kadang kalau sudah ada yang lebih sedikit gitu ya, mereka keluar gitu kan, terus tahu-tahu dapat pegawai nggak jujur. Oh, saya paling nggak suka kalau kayak gitu tuh, nggak jujur gitu. Ya, seringkali begitu. Akhirnya pada satu titik ini sampai sekarang cari orang jujur ini kan ya rada lumayan gitu ya. Nah, ini sementara sambil kita cari ya sambil kita kerjain sendiri gitu. Oke, jadi prosesnya sudah berkali-kali ya. Jadi juga lumayan Ustadz. Oh sudah lumayan. Sudah punya pengalaman plus sama minusnya. Sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau sekarang lagi fokus buat apa ini? Sekarang tetap karena gini, akhirnya kan ketika kita dulu, cerita sedikit boleh ya Ustadz ya? Boleh. Ketika saya dulu mulai belajar produksi itu kan, pinginnya kan macam-macam gitu Ustadz ya. Semua maunya dibikin gitu kan. Ya baju, ya jilbab, ya celana, apapun. Tapi ilmunya cetek gitu kasarannya. Terus akhirnya ketika saya bahan itu juga gitu. Semua bahan itu dibeli. Terus seringkali nganggur karena saya nggak punya ilmu gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kursus gitu ya, kursus jahit ini.
Dan dari situ akhirnya kita bisa fokus, oh oke, kalau aku mau fokus jualan, mau fokus besarin merek, berarti aku harus punya ciri gitu kan, di mana akhirnya ya fokusnya itu di jilbab, jilbab terus sampai sekarang, kemudian merambah sedikit lah itu ke celana sama rok, itu aja. Kenapa akhirnya bikin masker? Karena sisa kain itu aja, Ustadz. Sisa kain banyak, dibuat apa gitu kan. Ya wes akhirnya nyoba bikin masker itu. Oke, jadi sudah ada variasinya di sini ya. Alhamdulillah sudah. Nah, Ya masih proses. oke. Nah, untuk marketingnya sendiri tadi kan dimulai dari web dan berjalan seperti apa sekarang untuk marketingnya? Kalau marketingnya tetap sekarang kita mengandalkan media sosial ya Ustadz ya. Media sosial tetap sih gitu. Kalau toko fisik gitu kita dulu yang sementara nggak dulu deh Ustadz gitu ya. Karena juga apa ya, kalau dari evaluasi kemarin tuh kalau di mall-mall tuh kan biayanya cukup besar gitu ya. Besar, terus apa namanya, ya akhirnya tergantung mallnya juga gitu. Mallnya itu pangsanya siapa aja gitu, yang datang itu siapa aja. Nah, ya karena sekarang sudah digital gitu, jadi akhirnya kita semua memanfaatkan media sosial, ada Instagram, WA itu pasti gitu kan, ada Telegram, ada Marketplace itu juga kita sudah mulai masuk di Ustadz. Nanti kapan-kapan saya mau belajar dari Ustadz Adam yang ini itu. Serius loh saya ini. Aduh, saya sungkan kok. Sebenarnya malah begini yang senior sebenarnya. Wah, enggak Ustadz, enggak, benar, enggak. Ada baik. Nah, di pandemi seperti ini kan banyak sekali bisnis-bisnis yang berdampak, akhirnya harus bertahan, bahkan harus mengeluarkan sebuah inovasi-inovasi supaya bertahan di masa pandemi seperti ini. Kan juga mungkin masyarakat juga daya belinya sudah mulai berkurang. Nah, mungkin tipsnya dari Bu Dini ini supaya para bisnis ini bisa bertahan seperti Bu Dini ini bagaimana? Kalau saya sih gini Ustadz ya, kan kalau saya ini belajar gitu ya, saya belajar dari beberapa teman gitu kan, saya belajar juga dari beberapa apa ya istilahnya, mereka-mereka yang sudah punya apa bisnis yang cukup kuat gitu ya, brandnya juga cukup kuat gitu. Nomor satu memang kita harus mempertahankan ciri kalau menurut saya. Kita harus punya, jadi kasarannya gini, kalau orang dengar RQM itu yang terlintas pertama kali di dalam kepalanya itu apa gitu kan. Nah, ini yang harus kita tanamkan gitu kan ke mereka gitu ya. Nomor satu memang harus ciri. Yang kedua inovasi ya, inovasi itu pasti. Tapi kalau saya sih selalu gini, mulailah dari hal-hal yang kita bisa. Mulailah dari hal-hal yang memang kita mampu untuk melakukan itu. Karena kan kalau misalnya kita bisa gitu kan, kita mengerjakan itu kan juga dengan senang gitu ya, dengan senang. Akhirnya ketika kita mengerjakan sesuatu dengan senang itu secara tidak sadar kan nanti akan, oh iya ya ini bisa tak bikin gini ya. Oh iya ya, kalau misalnya ini nanti contoh deh gitu kan, masker gitu ya. Saya bikin masker dewasa gitu. Ternyata loh, maskerku ini kok kalau dipakai orang kok nggak cukup gitu. Kan akhirnya jadi mikir toh Ustadz ya, ini mau tak apain gitu masker supaya nggak kebuang. Oh jadi masker remaja aja gitu kan, jadi masker remaja. Nanti ada lagi sisa kecil gitu, ini masih bisa tak bikin apa gitu kan. Oh ini masih bisa dibikin masker untuk anak-anak. Nah, jadi memang harus ada ini ya. Terus yang kedua, yang ketiga itu kan pandemi ini sebetulnya apa namanya, saat yang tepat kita untuk berinvestasi gitu. Jadi investasi kan nggak cuma sekedar aset, menambah aset, tapi investasi ilmu. Kalau buat saya investasi ilmu. Okay. Kalau pandemi gini nih kan orang kan pada nahan untuk beli gitu ya Ustadz ya. Orang pasti mikir gitu kan, mau beli baju gitu ya, mau beli baju, orang mau makan aja kadang-kadang mereka masih harus mikir gimana gitu kan. Jadi kita belajar, akhirnya saya investasinya ke ilmu. Kebetulan ini banyak webinar gitu yang entah itu berbayar atau itu free, itu
yang bisa kita ikuti gitu. Jadi nanti ketika orang sudah mulai bisa daya belinya sudah naik, misalnya orang sudah mulai gaspol, kita juga sudah siap dengan produk-produk yang baru gitu. Jadi juga sudah menyiapkan diri untuk masa pandemi, setelah pandemi juga sudah siap untuk melakukan langkah-langkah berikutnya seperti itu ya Bu. Insya Allah. Bismillah Ustadz, terus Bismillah tok pokoknya. Oke, nah mana? baik. Oke kan tadi Bu Dini ini kan juga mengajarkan nih dengan Javier anak sematawayangnya ini supaya juga punya bisnis juga, sudah tahu seperti waktu mungkin Bu Dini membeli barang pulaan itu untuk mengajak Javier, bahkan Javier juga menjualnya di sekolah pada waktu itu Bu Dini. Dan ini kan jadi ada seperti menularkan pengetahuan bisnisnya di sini. Nah, untuk Bu Dini sendiri, bagaimana sih cara menularkan bisnis mungkin tidak hanya Javier tapi ke anggota keluarga yang lain supaya mereka terlibat, mereka juga punya dampak positif bagi mereka, mungkin tidak hanya dapat income tapi mungkin dapat pengetahuan yang lain. Bagaimana Bu Dini bisa share ilmu untuk bisnisnya seperti itu? Oke. Kalau saya kalau ini saya ke Javi ya terutama gitu ya. Kalau ke Javi itu setiap proses itu saya mencoba untuk melibatkan dia gitu Ustaz. Jadi kayak misalnya dulu waktu dia masih kecil saya ajak untuk pulaan. Kemudian kalau misalnya saya pameran gitu ya, saya basar, saya ajak dia gitu. Saya ajak dia untuk berproses gitu. Dia lihat kan gimana kita bekerja, gimana dan dia kalau misalnya dia kadang-kadang gini, aku mau ikut jualan. Oke, kamu ikut jualan gitu, enggak apa-apa. Jadi kadang-kadang dia tuh bagian, kalau dulu saya ingat banget itu waktu basar itu dia suka sekali ke depan terus bilang, mari beli, ayo beli barang murah, beli 1 gratis 7. Sukanya gitu dia tuh dulu. Terus orang-orang kan pada lihat, pada datang. Nah, kadang-kadang dia bilang, yang aku mau jualan. Ya oke, dia masih belum bisa jualan gitu, dia cuman ibu mau beli apa gitu. Kalau ke Javi itu kita selalu melibatkan dia. Kemudian dia kalau untuk apa ya, dia sudah lebih besar lagi waktu itu di SD, naik loh jabatannya Ustadz jadi kurir coba dia. Jadi kurir, jadi setiap ada orderan di SD itu yang nganter itu Javi. Dan alhamdulillah anaknya sangat amanah. Jadi kalau misalnya kan saya cek kan mesti sore itu, Ibu apakah sudah terima barangnya gitu kan? Misalnya belum terima, saya bilang sama dia, Jeff ini tadi mamanya ini kirimannya atas nama ini, kelas ini itu belum terima. Besok itu pasti dia akan tracking dia sampai ini kemana gitu kan. Nanti pulang sekolah mesti lapor. Tadi aku sudah tanya sama ustazahnya itu, barangnya itu tadi diterima sama ini gitu. Jadi ya proses itu gitu dan ketika dia SMP itu mulai memutuskan, dia sendiri yang memutuskan. Kami tidak pernah memaksa Ustadz untuk dia berjualan. Dia memutuskan sendiri untuk berjualan, ya coba kami fasilitasi gitu ya, apa yang dia bisa. Kalau untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya, saya berusaha memberdayakan itu sesuai dengan kemampuannya gitu Ustadz. Misalnya nih, saya ini kan nggak bisa IT gitu Ustadz, terus terang gitu. Saya nggak punya background IT gitu ya, sama admin saya jelek gitu kan, nggak tertib admin. Saya punya adik kebetulan yang adminnya cukup bagus gitu. Jadi saya akan libatkan dia untuk proses juga di situ. Nah dari situ kan dia juga lihat gitu ya, karena sebetulnya kan orang entrepreneur kan nggak semua orang punya jiwa entrepreneur Ustadz. Ada memang orang-orang tertentu itu yang jiwanya itu entrepreneur, ada yang memang orang-orang tertentu itu yang cocoknya untuk kerja di belakang meja gitu kan. Jadi ya saya berusaha untuk menempatkan orang-orang itu sesuai dengan ininya sih. Kalau yang untuk entrepreneur ya Ustadz ya, tipsnya ya. Sementara saya banyak ke Javi Ustadz. Jadi ya kalau ke Javi ya intinya melibatkan berproses gitu. Dan kalau ke keluarga sih edukasi Ustadz, edukasi gitu, edukasi produk, bahwa intinya itu cobalah pakai RQM dulu gitu kan, mulai dari keluarga dulu.
kalau bahasa saya itu meng-RKM-kan keluarga saya gitu. Nanti kalau misalnya di sekolah gitu meng-RKM-kan sekolah gitu kan. Nah, itu. Oke. Kalau peranan ayahnya Javi apa? Oh, itu support banget. Kan gini Ustaz, karena di kita itu kan apa ya? Karena RKM ini bisnis bersama gitu kan. Jadi masing-masing orang itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Contoh nih kalau peran ayahnya gitu ya. Kalau di saya kan tanggung jawabnya di produksi gitu ya, produksi sama marketing gitu. Nah, ayahnya tuh tanggung jawab di hal-hal yang lain gitu, entah terkait dengan sumber daya manusianya, pengembangannya dan sebagainya itu ayahnya. Itu akan lebih banyak berproses di situ. Tapi ayahnya juga bantu di produksi. Dia juga motong kain loh, Ustadz. Bener loh. Oke. Kalau untuk ayah sendiri juga fokus di kewirausahaan atau mungkin bekerja di tempat lain juga? Alhamdulillah sekarang fokus di RKM juga, Ustadz. Oke. Jadi semakin kuat RKM-nya sendiri. Nah, ini waktunya juga Bismillah, sudah. Ustadz. Oke, ini karena waktunya sudah terbatas. Ini pertanyaan terakhir mungkin jangka panjang sama jangka pendek dari bisnis RTL ini seperti apa? Ngomongin target berarti ya Ustadz ya. Jangka pendek. Jangka pendeknya kita ya lebih kokoh gitu ya, dalam arti akan banyak orang-orang yang bisa kita ajak gitu ya untuk berkolaborasi dengan kita gitu ya, untuk bekerja sama dengan kita. Kalau jangka panjangnya ya pasti apa ya Ustadz ya, kalau kayak kita, kalau saya ini kan memang bisnisnya di fashion gitu ya, paling enggak kan sesekali gitu loh, mau masuk Indonesian Fashion Week Ustadz, gaya ya Ustadz. Tapi ya enggak apa-apa gitu kan untuk mengenalkan gitu, karena kami percaya ketika kami semakin banyak orang yang kenal dengan RKM, pasti akan banyak orang juga yang bisa kita rangkul untuk bekerja sama dengan kita gitu. Karena buat saya bisnis itu bukan sekedar bisnis, tapi entrepreneur itu harus ada pemberdayaan terhadap lingkungan, pemberdayaan manusianya, ada juga harus pemberdayaan terhadap lingkungan, itu juga penting gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar saya dapat untung berapa, saya dapat duit berapa, enggak gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk ya orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Baik, oke, sebelum kita tutup podcast ini, mungkin punya kalimat motivasi nih Bunda Dini, sebelum kita tutup ini punya kalimat motivasi buat orang tua lain atau mungkin khususnya buat para siswa-siswi SMP Muhammadiyah Surabaya Eskul ini, supaya bagaimana cara memulai bisnis dari sebuah hobi yang dimiliki seperti Bu Dini. Oke. Satu, lakukan apa yang kamu bisa. Mulailah dari hal-hal yang kamu suka, mulailah dari hal-hal yang kamu bisa. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu dari yang kita suka, ketika kita dalam kondisi yang jatuh sekali, itu akan jauh lebih mudah untuk bangkit. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Dini atas podcast kali ini. Saya sudah berkesempatan langsung bisa ngobrol bareng sama Bu Dini, owner dari RCM. Terima kasih. Sukses terus. Kapan saya belajar dari Ustadz Adam loh ya, bener loh ini. Aduh, siap-siap. Saya selalu siap untuk membantu. Baik Bu Dini, terima kasih banyak untuk bermanfaat. Terima kasih kontribusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.